kita dalam acara Bincang Pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai serba-serbi anemia. Jadi sekarang bersama saya sudah hadir Dr. Wira Swastika, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Nah, beliau praktek di RS Unut. Jadi dari hari Senin sampai Jumat ya bisa ketemu sama Dr. Wira Swastika. Oke, langsung saja kita di acara Bincang Pagi hari ini. Selamat pagi, ya, Bu Dewi. Baik, selalu baik. Ya, selalu baik ya. Selalu baik ya, Bu Dewi. Sehat selalu. Ya, Dok. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai anemia nih, Dok. Anemia. Anemia itu kan dari anak-anak sampai lansia tuh bisa kena anemia. Bisa, ya, betul. Jadi apalagi sekarang tuh orang-orang nih, Dok, sering self diagnose. Aduh, pusing anemia. Anemia. Ya. Aduh, kayaknya high terlalu banyak anemia. Anemia. Gitu, Ya, Dok. betul, Jadi betul. sebenarnya anemia itu apa sih, Dok? Ya, betul. Jadi kalau kita tidak tahu pengertian anemia ya pasti kita mengobatinya pasti salah. Nah, kenapa kita mengangkat topik anemia ini sebagai topik bincang kita kali ini? Karena sering salah pengertian. Misalnya contoh, kayak tadi pusing sedikit, oh ini saya kurang darah nih, saya beli sate kambing aja dulu, atau minum obat penambah darah. Sering anemia itu dikaburkan dengan tensi rendah, sering dikaburkan dengan gejala lemah letih pusing. Padahal kalau anemia menurut definisi dari WHO ya, kita pakai definisi yang sudah pasti, anemia itu definisinya adalah kalau HB-nya di bawah 11 pada perempuan, di bawah 12 pada laki-laki. Tapi kalau secara klinis, kalau kita pakai HB di bawah 10 itu anemia. Jadi sekali lagi patokannya adalah kadar hemoglobin, itu lewat pengecekan darah. Kalau tensi, hipotensi itu ya dengan tensi, di tensi. Kalau misalnya tensinya di bawah 100, itu namanya tensi rendah, bukan anemia. Jadi makanya kita ngangkat topik ini ya karena sering dikaburkan gitu loh. Jadi ya terapinya juga salah. Kemudian kenapa kita ngangkat topik ini juga karena sering kalau udah didiagnosis anemia obatnya pasti tablet penambah darah, tablet semua, setiap anemia tablet penambah darah. Padahal yang benar kalau kita mengobati anemia ya kita harus tahu penyebabnya. Gimana tahu penyebabnya? Ya konsultasikan dulu dengan dokter. Itu Bu Dewi, ya, kenapa kita ngangkat? Ya tentu ke RS Unut. Ya, ketemu dengan Dr. Wira Swastika ya. Ya, benar-benar. Jadi misalnya nih kayak perempuan dia haidnya kebanyakan, dia ngerasa anemia. Terus misalnya atau orang nih dia ambil darah gitu misalnya Dok darah. Aduh bentar lagi anemia nih kehabisan banyak darah gitu ya, padahal penyebabnya nggak diketahui ya. Sebenarnya harusnya dilakukan pemeriksaan ya Dok ya. Kalau di RS Unut nih Dok, sudah ada tanda dan gejala nih kayak gitu. Diapain nih Dok di RS Unut, pemeriksaan apa aja? Jadi untuk menentukan penyebab anemia, dokter pasti menggali, dokter apa kira-kira penyebab anemianya. Jadi kita di dokternya pasti menanyakan. Nah, yang paling penyebab anemia yang paling sering itu memang anemia akibat kekurangan zat besi yang paling sering. Tapi dokter pasti akan memastikan. Misalnya datang seorang perempuan masih usia artinya masih mengalami menstruasi, pasti dokter itu akan menanyakan, oh ini gimana menstruasinya, apakah berlebih? Kalau misalnya pasien ini apakah seorang pegadarian yang murni, apakah ada gejala perdarahan yang lain yang menjurus ke penyebab anemia. Kemudian dokternya juga akan menanyakan lagi ada enggak penyebab atau gejala anemia yang lain. Jangan-jangan di samping anemia juga ada gejala perdarahan di organ lain. Jangan-jangan pasien itu juga sering infeksi. Jangan-jangan pasiennya itu setelah diperiksa matanya kuning. Berarti dokternya akan mencari penyebab anemia selain kekurangan nutrisi. Nah, kalau dia penyebab anemianya bukan kekurangan zat besi, ya obatnya bukan zat besi gitu. Makanya kita ngangkat topik ini karena penting sekali. Nah, ya. Tadi dokter sempat ingin penyebab. Apa aja sih Dok penyebab dari terjadi anemia? Zat besi. Nah, zat besi kan kita nggak tahu ya Dok ya, zat besi. Kapan kita kekurangan zat besi kita nggak tahu nih Dok. Nah, apa aja Dok? Ya, baik. Jadi penyebab
anemia yang paling sering di masyarakat kita memang kekurangan zat besi yang paling sering. Nah, kekurangan zat besi itu sering terjadi pada populasi-populasi tertentu. Jadi bukan semua orang. Yang paling sering adalah pada populasi yang kebutuhan zat besinya meningkat, Bu Dewi. Misalnya orang wanita hamil, orang menyusui, orang dengan masa pertumbuhan, oh itu kebutuhan zat besinya meningkat dia. Orang dengan perdarahan kronis, kalau perempuan mensnya banyak-banyak, itu populasi rentan untuk kekurangan zat besi. Orang dengan penyerapan besinya tidak bagus, misalnya dia strict vegetarian murni, itu zat besinya susah diserap. Jadi populasi yang demikian tuh rentan sekali terjadi anemia defisiensi besi. Itu penyebab yang paling sering. Nah, kalau misalnya hal itu tidak ada, ya kita kecurigaan kita beralih ke penyebab anemia yang lain, dan itu harus ditelusuri dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab yang teliti, ya, dengan teliti. Bahkan bila diperlukan itu memerlukan pemeriksaan di sumsum tulang, karena salah satu lagi penyebab anemia itu adalah kelainan produksi pabriknya yang terganggu. Pabriknya di mana? Di sumsum tulang gitu. Nah, itu penyebab kedua. Penyebab ketiga bisa jadi darah itu dihancurkan di tubuhnya sendiri. Itu yang kita kenal dengan anemia hemolitik namanya. Nah, memang istilahnya agak rumit, tapi untuk memberikan gambaran kalau anemia itu banyak penyebabnya. Ya, itu dokter. Banyak ya penyebabnya, dan ternyata tidak sesimpel itu. Ya, tidak sesimpel itu. Makanya kita harus ke fasilitas kesehatan untuk tahu anemianya itu kenapa dan bagaimana penanganannya, gitu dok ya. Betul. Nah, mungkin yang simpel dulu deh dok, yang bisa untuk sobat CTRS semua nih. Untuk mencegah anemia, ada makanan tertentu nggak? Jadi kalau anemia itu disebabkan oleh kekurangan nutrisi, misalnya dokternya udah memeriksa nih, sudah melakukan wawancara, pemeriksaan fisik lab, oh ternyata penyebabnya karena defisiensi nutrisi, ya itu berhubungan dengan makanan. Jadi mungkin saja makanan yang kita konsumsi itu kurang mengandung zat besi, atau zat besi yang kita konsumsi tidak diserap dengan baik. Contoh yang saya ulang-ulang tadi itu adalah pada vegetarian murni. Jadi sayur, zat besi dalam sayur dan zat besi dalam daging itu tingkat penyerapannya berbeda-beda. Jadi zat besi dalam daging itu lebih mudah diserap. Nah, yang kedua yang susah, yang menghambat penyerapan zat besi itu salah satunya teh, kopi gitu. Jadi misalnya orang mau habis makan, konsumsi kopi itu misalnya, ya zat besinya kurang diserap, sehingga misalnya dokternya itu memberikan oh ini anemia zat besi, dikasih tablet zat besi, pasti KIE dokternya atau nasihat dokternya, oh jangan, nanti tidak boleh konsumsi bersamaan dengan teh, kopi gitu. Ya, jadi zat yang intinya zat besi pada daging itu lebih mudah diserap daripada sayur-sayuran. Itu gininya, yang simpelnya seperti itu. Ya. Berarti makan daging ya dok? Ya, makan daging. Tapi ini tadi menarik nih dok, pada vegetarian kan dia nggak makan daging dong. Terus gimana solusinya untuk mereka? Nah, sebenarnya vegetarian murni itu walaupun zat besi itu susah diserap, namun kebutuhan besi kita tidak terlalu banyak kok. Jadi misalnya seorang vegetarian murni, asalkan tidak ada penyebab anemia yang lain, misalnya mensnya terlalu banyak, jarang menderita anemia. Jadi seorang vegetarian murni ditambah dengan kondisi lain, misalnya mensnya banyak-banyak, itu bisa menderita anemia. Nah, solusinya kalau misalnya dengan vegetarian murni itu zat besinya susah diserap, ya kita kasih dengan suplemen besi. Nah, jadi suplemen besi itu pada kasus yang sudah terbukti anemia defisiensi besi. Jadi sudah terbukti, baru pengobatannya adalah tablet besi. Dan sering yang mitos di masyarakat yang salah tuh, kalau anemia defisiensi besi dikasih obat 10 biji, itu diminum 3 hari, misalnya defisiensi besinya udah teratasi, padahal tidak ya. Jadi
cadangan besi itu harus diisi dulu. Jadi minum tablet zat besi itu ya memang dalam jangka waktu lama gitu loh, gininya. Ya. Nah gini Dok, tadi juga ngomongin tentang mitos masyarakat nih. Membeli tablet penambah darah itu kan bebas ya Dok? Ya bebas. Itu ada efek nggak Dok kalau kebanyakan minum atau seperti apa, itu gimana betul. sih Dok? Ya, memang masyarakat kan sering mendiagnosis sendiri. Misalnya kayak tadi lemah sedikit, minum tablet zat besi gitu loh. Ya, yang pertama ya jelas kalau kita tidak kekurangan zat besi, ya pemberian tablet besi itu tidak ada manfaatnya. Pertama tidak ada manfaatnya, yang kedua efek samping. Jadi zat besi itu yang paling sering efek sampingnya adalah di saluran cerna. Ya setelah minum zat besi itu mual-mual. Kemudian yang sering tuh BAB menjadi hitam dia karena terlalu banyak zat besi. Yang kedua yang perkembangan terbaru sekarang, kalau zat besi ya terlalu banyak dalam tubuh gampang memicu infeksi. Yang kedua kelebihan zat besi juga tidak bagus karena dia akan ditumpuk di jaringan-jaringan misalnya jantung. Jadi kelebihan zat besi juga tidak bagus. Ya, pertama tidak ada manfaatnya, kedua efek samping. Gitu, ya. Ternyata serem ya Dok. Serem juga. Kalau sembarangan karena itu sering banget kayak gitu Dok. Kadang-kadang kita juga perempuan nih ngerasa udah over dikit headnya, belilah tablet penambah darah sendiri gitu Dok. Atau misalnya ngerasa aduh kurang darah, minumlah itu ya. Banyak kan dokter tahu pasti merek-mereknya di pasaran ya, yang obat yang tit itu. Jadi ternyata efek sampingnya ya ternyata ke multi organ ya Dok. Ya banyak efek sampingnya. Ya. Oke Dok, tadi kan kita juga sudah ngebahas nih tentang pembelian obat nih. Terus mungkin sekarang gini Dok, supaya nggak beli obat sembarangan, otomatis orang-orang kan pasti mencari fasilitas kesehatan. Kapan nih Dok anemia itu tanda dan gejalanya sampai harus nyari dokter? Iya, betul. Jadi anemia yang saya bilang tadi kan kalau secara klinis di bawah 10. Namun anemia memberikan gejala itu biasanya kalau HB-nya sudah menurun ya. Kalau biasanya rata-rata di bawah 7 gitu. Jadi pasiennya sudah menimbulkan gejala. Yang paling sering gejala anemia yang kita kenal itu kan lemah, letih, lesu, pusing, bahkan tidak bisa tidur, itu salah satu gejala anemia. Nah, kapan kita harus ke fasilitas kesehatan ya? Ya kalau gejala yang saya bilang tadi itu udah berat ya. Udah berat tuh pasti HB-nya itu biasanya sudah di bawah 7 dia. Kemudian kalau disertai dengan penyakit gejala yang lain, misalnya selain pucat, lemah, letih, lesu, ternyata ada gejala lain, misalnya ada bintik-bintik merah di badannya. Kemudian ada juga gejala-gejala perdarahan gitu, misalnya itu harus ke dokter. Atau misalnya pada wanita misalnya mensnya tuh banyak sekali, ya itu harus segera diatasi ya. Jadi intinya kapan kita pergi ke dokter kalau gejala yang dirasakan sudah berat. Yang kedua ya kita memang harus ke dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Cari penyebabnya yang penting ya. Nah Dok, pada penderita anemia nih, mungkin pada saat dia lagi lemah letih lesu kan nggak mungkin dia olahraga ya Dok? Ya, betul. During pengobatan Dok, boleh nggak mereka olahraga? Ya, kalau olahraga, kalau misalnya sindrom aneminya sudah berat, kalau bahasa medisnya itu sangat simptomatik, ya dengan otomatis pasiennya tuh kapasitas olahraganya akan menurun. Jangankan lari, sedikit saja dia sudah berdebar. Kenapa begitu? Karena dengan olahraga kan kebutuhan oksigennya sangat meningkat. Dan anemia itu tugas dari eritrosit atau sel darah merah adalah mengantarkan oksigen. Jadi kalau pasien dengan kondisi anemia ya memang sebaiknya tidak berolahraga. Yang kedua ya memang pasiennya sendiri akan kesusahan ya. Oke Dok, mungkin saya juga penasaran nih Dok, anemia itu keturunan nggak sih Dok, ada faktor? Ya, kalau anemia ya kan HB-nya di bawah 10, jadi penyebabnya berbeda-beda. Jadi kebanyakan anemia itu tidak bersifat keturunan, tidak bersifat genetik, sebagian besar anemia. Sebagian kecil penyebab anemia, misalnya salah satunya
misalnya gangguan eritrosit yang keturunan, misalnya contoh bahasa medis misalnya talasemia, kemudian gangguan membran eritrosit yang herediter, itu ada gini faktor keturunan, tapi persentasenya ya tidak sebanyak anemia karena penyakit-penyakit yang kita bahas tadi, anemia defisiensi besi ada memang. Jadi sekali lagi ya memang kita harus memeriksakan diri ke dokter, ya memeriksakan diri ke dokter. Ya di RSUNUD. Di RSUNUD ya. Oke, Dok. Mungkin kita lanjut juga ke mitos nih, Dok. Dari tadi kita ngebahas tentang tablet penambah darah. Oh iya iya. Tadi sempat juga kita bahas bahwa anemia itu nyaru nih sama hipotensi. Nah sekarang minum tablet penambah darah, sering banyak yang bilang, aduh nggak mau deh minum tablet penambah darah nanti tensi tinggi. Itu ngaruh nggak sih, Dok? Ya sebenarnya seperti pendahuluan tadi itu kan diagnosisnya berbeda. Kalau anemia dia HB-nya turun, kalau hipotensi tensinya rendah ya. Jadi kalau hipotensi, jadi kita membahas hipotensi dulu kan faktornya penyebabnya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Misalnya kurang istirahat saja menurun tensinya. Jadi tensi itu adalah tekanan darahnya. Kalau anemia itu adalah kandungan HB dalam darah. Jadi kalau misalnya ya sangat berbeda. Ya kalau bisa jadi orang anemia tuh tensinya tinggi, HB-nya 7 tapi tensinya 180 bisa. Ya, misalnya orang dengan gagal ginjal, HB-nya 6 tapi tensinya 180. Karena jauh sekali berbeda gininya. Berbeda. Jadi kalau misalnya diagnosisnya dengan anemia defisiensi besi ya memang obatnya tablet zat besi. Jadi dia tidak akan menaikkan tensi. Bahkan kalau dia anemia kecuali anemia yang memang disertai dengan hipertensi ya kan bisa orang anemia hipertensi bisa tapi bukan karena zat besi. Ya. Jadi nanti orang udah ngecek tensi, aduh tensiku 90 anemia enggak, belum tentu. Belum juga. Tentu ya. Potensinya tinggi belum tentu dia enggak anemia. Enggak. Oke, ini sebuah hal yang menarik nih yang kita dapetin hari ini ya. Nah tadi kan kita membahas juga tentang makanan yang bisa mencegah anemia. Nah sekarang makanan yang dihindari pada makanan ya kalau misalnya itu anemianya disebabkan oleh gangguan nutrisi, prinsipnya adalah kita konsumsi makanan yang zat besi itu gampang diserap dia. Gampang diserap itu salah satunya adalah zat besi dari daging. Itu yang lebih mudah diserap. Jadi kemudian susu, zat besi di susu, zat besi yang dari kandungan hewani itu lebih mudah diserap. Nah yang kita hindari itu adalah lagi satu yang lebih gampang penyerapan zat besi dengan vitamin C, jadi dengan buah-buahan itu lebih gampang dia diserap zat besinya. Yang dihindari ya obat-obatan atau makanan yang menghambat penyerapan besi. Contohnya obat-obatan lambung dengan sirup-sirup obatan lambung itu menghambat ya penyerapan zat besi. Ya, jadi obat lambung membuat lambung itu suasana jadi basah, menurun dia dengan penyerapan zat besi. Nah nanti kalau anemia karena zat besi, dokternya pasti makasih tahu, oh ini makanannya yang boleh gitu. Ini makan yang tidak boleh gitu ya karena zat besi sangat dipengaruhi penyerapannya ya jenis-jenis. Jadi biar tahu juga ya sering pemberian zat besi itu gagal menaikkan hemoglobin ya karena cara konsumsinya salah ya ya. Jadi kembali lagi ya langsung dari ahlinya ya kalau misalnya makanan. Jadi memang setiap pasien itu berarti karakteristiknya beda-beda berarti ya? Iya, beda-beda. Oke. Tadi sudah kompleks banget nih pembicaraan kita dari makanan, mencegah, kemudian mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, satu lagi kekepoannya kita nih. Dengan kita periksa ke ahlinya nih dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Nah, bisa BPJS nggak dok? Oh sangat bisa. Jadi pemeriksaan di penyakit dalam khususnya hematologi onkologi, apalagi untuk mendiagnosis anemia ini pemeriksaannya cukup sederhana. Jadi kita pemeriksaan cukup dengan kita kenal dengan DL atau darah lengkap. Itu akan semua udah kelihatan. Sel darah putihnya,
HB-nya, trombosit itu sudah kelihatan semua, dan itu di bidang penyakit dalam itu termasuk pemeriksaan sederhana dan itu di cover dengan BPJS. Nah, dari pemeriksaan yang sederhana itu saja kita sudah bisa memprediksi ini anemianya karena apa loh. Kecurigaan ini karena apa. Nah, setelah kita tahu ini penyebabnya, baru kita obati. Nah, sekarang apalagi nanti di RSUNUT kita akan membentuk nanti poliklinik khusus untuk kelainan darah dan juga sekaligus kanker ya, dalam waktu dekat ya. Jadi sebuah informasi yang menenangkan masyarakat ya. Jadi kalau kalian mencurigai diri kalian anemia gitu ya, pengen ke fasilitas kesehatan, bisa pakai BPJS ya. Bisa, sangat gampang. Sama-sama. Saya perlu satu closing statement nih dari Dr. Wira. Kira-kira apa yang disampaikan untuk para sobat sehat RSUNUT semua? Ya, jadi closing statement saya, jadi saya ulang lagi kenapa topik ini diangkat. Jadi anemia paling besar kasusnya di masyarakat kita, dan itu sangat mempengaruhi produktivitas. Bayangkan seorang wanita tuh dengan anemia tuh, gejala anemia itu sangat akan mempengaruhi produktivitas, dan kalau terjadi pada anak-anak sangat mempengaruhi intelijensia mereka di kemudian hari. Jadi anemia harus segera diatasi, tentu saja dengan mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Jadi kita jangan melakukan asesmen sendiri, membeli obat sendiri sebelum diagnosis atau penyebab anemia itu diketahui. Jadi periksakan dulu ke ahlinya. Mungkin itu aja. Terima kasih Dr. Wira. Terima kasih, sama-sama. Yang menarik dan sangat edukatif buat semuanya. Terima kasih Dr. Wira. Terima kasih, sama-sama. Dan semua sobat sehat RSUNUT semua yang sudah berpartisipasi nih, kru-kru semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di acara Bincang Pagi edisi selanjutnya. Jangan lupa follow semua sosial media RSUNUT, ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan dapatkan edukasi-edukasi yang menarik dan informatif hanya di sosial media RSUNUT. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.